Dum daga dow daga dum dara dow dow dum dara dum dum dum. Dum daga dow daga dum dara dow dow dum dara dum dum dum. Dum dara dow dow dum wow 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 wow. Didididiu. 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 Didididiu wow wow wow. Didididiu wow 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 wow. Wow 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 wow. Ding 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 ding. Ya, 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 ya. Tune 2, Tune 3, Tune 4. Baik teman-teman, baik teman-teman. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah ada yang bertanya sama kita, sama saya, eh, cerita itu harus dihafal per kalimat atau bagaimana sih? Nah, kita akan berbicara soal cerita ya. Ini pakai topi tentara kurang pas juga kayaknya. Coba yang lain kita lihat. Sebentar, ya sudahlah. Nah, eh, soal cerita. Apakah cerita itu harus kita hafal per kalimat atau bagaimana? Baiklah teman-teman, kita bahas soal cerita, apakah menghafal cerita atau bagaimana. Kedua, bagaimana menyusun cerita. Ketiga adalah mungkin memilih cerita yang baik bagaimana. Ya, tiga hal itu mudah-mudahan kita bisa bahas dalam waktu singkat ini. Tune 4, Tune 5, Ya, Tune 6, Tune 7, ya. Ini bagaimana? Tune 8, Tune 9, Tune 10. I don't need you, my friend. Ya, kawan-kawan. Eh, Tune 12, ya, kok masuk lagi dia? Ya, menurut saya cerita itu tidak perlu kita hafal kalimat per kalimat. Kenapa demikian? Karena kalau kita menghafal cerita kalimat per kalimat, ya, pertama konsentrasi kita atau otak kita ini akan berkonsentrasi pada hafalan tersebut, sehingga tertutup kemungkinan untuk kita berinteraksi sama penonton, tertutup kemungkinan untuk kita bahkan merespon feedback yang diberikan oleh penonton. Maka saya menyarankan untuk tidak menghafal kalimat demi kalimat, namun kita menghafal urutan cerita. Ya, urutan ceritanya aja yang kita hafal. Dari awal ceritanya kira-kira bagaimana? Sebentar teman-teman. Nah inilah, ya. Iya. Nah, jadi urutan cerita. Urutan cerita itu kan ada opening ya. Opening biasa si pencerita memberikan garis besar terhadap cerita yang akan dia ceritakan. Itu opening. Kemudian juga opening bisa juga dengan memperkenalkan tokoh cerita. Opening juga bisa dengan memperkenalkan inti atau tujuan si tokoh cerita ini apa, atau persoalan yang sedang dihadapi oleh tokoh cerita ini bagaimana. Misalnya Timun Mas misalnya, ya si ibu, kita mulai dari ada seorang tua yang merasa gundah gulana dalam usianya yang sudah renta, dia belum memiliki seorang anak.
dan dia ingin sekali mempunyai seorang anak. Nah, langsung opening kepada persoalan cerita. Tapi juga bisa opening pada suatu hari atau di zaman dahulu kala, ya, memperkenalkan pada zaman dahulu kala di sebuah pegunung, di sebuah pinggiran hutan, hiduplah seorang tua renta. Dia tinggal di rumahnya sendiri, dia berkebun, tetangga-tetangganya jauh, hidupnya betul-betul kesepian. Nah, kita membutuhkan beberapa kalimat untuk masuk kepada inti persoalan yang sedang dihadapi oleh si tokoh. Sudah lama si ibu merindukan seorang anak. Nah, jadi berbagai pendekatan pembukaan bisa kita lakukan. Setelah memperkenalkan cerita, baik memperkenalkan problem tokoh ataupun setting, ya, sebuah peristiwa, masuk kepada apa yang harus dia lakukan untuk mencapai tujuannya. Jadi dalam cerita itu kan ada tujuan. Ada tujuan si tokoh. Tujuan ini berupa harapannya si tokoh, mimpinya si tokoh. Tujuan ini juga bisa disebabkan oleh si tokoh menghadapi sebuah persoalan. Sehingga tujuannya adalah dia ingin menyelesaikan persoalannya. Ya. Nah, kemudian berlanjut kepada bagaimana si tokoh mencapai tujuannya. Si ibu kemudian bertemu dengan seorang raksasa. Dia sengaja datang ke hutan untuk meminta bantuan dari seorang raksasa. Itu persoalannya. Kemudian setelah si tokoh berusaha untuk mencapai tujuannya, namun dia mendapatkan halangan ketika dia mencapai tujuannya tersebut. Nah, ini disebut konflik. Ya, dia ingin mencapai tujuannya, tapi ternyata dia mendapatkan halangan untuk mencapai tujuan tersebut. Si tokoh si ibu ketika sudah mendapatkan bantuan dari si raksasa, diberikan bibit timun emas, kemudian ditanam, tumbuh. Ketika berbuah timunnya ternyata berisi seorang anak yang yang apa nama berambut emas ya. Iya, iya. Namun si emak merasa gundah gulana karena ada perjanjian dengan si raksasa bahwa suatu hari si raksasa akan mengambil bagian dari timun yang ditanam tersebut. Nah, inilah konfliknya begitu. Setelah mencapai konflik, pada puncak paling tinggi dari konflik adalah klimaks. Klimaks itu apa? Ya puncak dari konflik ya. Si raksasa marah bukan main. Si timun emas kemudian hendak ditangkapnya. Nah, itu klimaksnya. Pada bagian akhir adalah bagaimana cerita diselesaikan. Bagaimana tujuan yang ingin dicapai tadi mendapatkan halangan, mendapatkan konflik, tapi kemudian berhasil diselesaikan. Timun Mas menyelesaikan persoalannya dengan membuang jimat yang diberikan oleh ibunya. Ya, ada 3 jimat kalau saya tidak salah. Dengan demikian persoalan selesai, si raksasa mati dan si Timun Mas melanjutkan kehidupannya. Nah, itu struktur cerita. Nah, kita menghafal struktur ceritanya. Kita hafal, nih openingnya begini. Kemudian apa yang dilakukan oleh tokoh, oh begitu. Tujuan tokohnya apa? Oh begana. Lalu tokoh berusaha untuk mencapai tujuannya, mendapatkan halangan. Dia ingin menyelesaikan halangan itu, mencapai klimaks dari persoalan hidupnya. Kemudian cerita pun berakhir. Sekali lagi yang kita hafal jadi adalah urut-urutan ceritanya. Dengan demikian, pertama, kalau kita tidak menghafal, maka setiap kali kita menceritakan sebuah kisah, kita selalu menemukan hal-hal yang baru dalam diri kita karena kita tidak menghafal. Kalau kita menghafal, setiap kali kita pertunjukan, ya itu saja kalimatnya. Tidak ada perkembangan. Kalau kita tidak menghafal, kita mengikuti struktur struktur cerita, maka kita selalu menemukan hal-hal yang baru.
Nah, di sini menariknya. Juga karena ada respon dari penonton, maka setiap kali kita menyampaikan sebuah dongeng yang sama misalnya, maka selalu ada hal-hal yang berbeda dalam setiap kali penyampaian kita dongeng. Karena ada respon dari penonton, ada momen-momen tertentu yang menyebabkan muncul gagasan-gagasan yang lain, gagasan-gagasan yang berbeda, gagasan-gagasan baru. Nah, itulah kenapa kita tidak perlu menghafal. Pertanyaannya adalah kemudian bagaimana kalau kita tidak menghafal kalimat, bisa menghafal struktur cerita tersebut? Saya menyarankan kepada teman-teman, pertama adalah dengan menulis ulang cerita tersebut. Nah, kita tulis ulang sambil iseng-iseng saja di rumah. Kita tulis ulang. Malam ini misalnya kita tulis pertama sampai selesai. Seminggu kemudian kita tulis ulang lagi, tapi dalam versi yang berbeda lagi, sudah 2. Minggu depan lagi kita tulis ulang lagi, sudah 3. Nah, dengan demikianlah kemudian kita akan menghafal jalinan cerita tersebut atau struktur cerita tersebut melalui menulis ulang. Dan sepengalaman saya menulis ulang ini, cerita tersebut akan nempel sangat lama ya. Nah, itulah soal bagaimana menghafal sebuah jalinan cerita. Kemudian memilih cerita. Ini kita sambung-sambung saja ya. Bagaimana sih memilih cerita yang baik? Menurut saya sebuah cerita itu, pada hakikatnya semua cerita itu baik, semua cerita itu bagus. Cuman cerita kan banyak, apa ya, sudut pandangnya ya. Yang cerita yang ini tujuannya untuk apa, yang cerita yang sana tujuannya untuk apa, begitu. Nah, menentukan cerita yang baik juga kita harus menentukan siapa penonton kita. Untuk tingkat anak-anak di bawah kelas 1 SD, tentu saya kira akan berbeda ceritanya dengan anak-anak di kelas 3 sampai ke atas, begitu. Untuk anak-anak yang lebih kecil saya kira memang kita menghindari cerita-cerita yang berbau kekerasan, ya. Cerita-cerita kita tahu banyak dongeng-dongeng kita juga, apa namanya, memberikan kutukan-kutukan kepada kaum perempuan. Jadi ini dalam perspektif kesetaraan gender kurang cocok. Nah, kita harus mencari akal lagi, mencari sudut pandang cerita, sehingga cerita-cerita yang dilihat dari sudut kesetaraan gender tidak cocok. Kita harus membuat cerita-cerita dengan sudut pandang yang lain dari cerita tersebut. Dengan kata lain, kita olah kembali. Kemudian cerita yang baik adalah tentu cerita yang kalau saya pilihannya 2. Satu, ada yang lucu dari cerita tersebut. Ada sisi-sisi yang lucu, ya. Dengan adanya sisi-sisi yang lucu, memang kadang-kadang dalam cerita tersebut tidak ada sisi-sisi yang lucu. Tetapi saya mencari peluang-peluang untuk menemukan sisi-sisi yang lucu dari cerita tersebut. Nah, di situ dia. Nah, apakah saya bisa menemukan dari satu cerita peluang sisi-sisi yang lucu tadi? Kalau tidak ada, menurut saya, wah ini saya tinggalkan dulu ceritanya. Saya cari cerita yang lain. Kedua, cerita yang menarik adalah tentu cerita dengan emosi yang sangat variatif, dengan emosi yang kalau bisa ada emosi yang tinggi. Misalnya cerita Timun Mas tadi ya, raksasanya marah misalnya, ibunya selalu merasa cemas. Nah, itu kan ada emosi-emosi yang tinggi begitu. Kalau cerita-cerita yang emosinya kurang, maka uh, pada kesempatan kita untuk mengeksplorasi diri secara emosi, secara artistik juga akan berkurang, ya. Karena juga banyak cerita-cerita yang uh, hanya berisi alur ceritanya saja. Misalnya cerita-cerita yang berhubungan dengan legenda ya, meskipun tidak semua. Namun kalau cerita-cerita tersebut kurang emosinya, kita juga bisa mengeksplorasi, mencari peluang-peluang untuk memainkan emosi-emosi dari peristiwa, memainkan emosi-emosi dari si tokoh, begitu. Nah, itu soal bagaimana memilih cerita. Nah, ini ganti topi dulu nih. Nah.
Nah, ini Topi Bung Karno ini. Nah, ini. Ya, kemudian apa lagi? Bagaimana mencari cerita yang bagus? Sudah. Bagaimana menghafal cerita? Sudah. Interaksi ya. Ada juga kawan yang bertanya, bagaimana sih, apa namanya, kalau Pak PM tuh bisa selalu berinteraksi sama penontonnya? Jawabnya pertama tentu karena saya tidak menghafal cerita, ya. Kadang-kadang, eee, bahkan sebuah cerita, kalau cerita saya sendiri kadang-kadang malahan saya tanpa persiapan naik panggung bawa alat langsung mengarang cerita begitu ya. Namun memang interaksi itu harus sering kita latih dengan kesadaran bahwa penonton itu ada. Maka sebelum kita naik ke panggung, kita lihat dulu siapa yang nonton. Lalu ada anak-anak, ada dengan ibunya, ada dengan ayahnya. Nah, kita kenalin dulu penontonnya. Kalau saya biasanya sebelum pertunjukan, keliling dulu saya kepada penonton tadi. Salamin penonton, ngajak ngobrol, begitu. Membuat kita saling kenal. Karena kalau seni-seni tradisional, seni-seni tradisi lisan di Nusantara, itu penontonnya dengan si senimannya itu sudah saling kenal. Bahkan kenal sampai 7 turunan, siapa kakeknya, siapa neneknya, itu sudah saling kenal di kampung. Nah, ini suatu spirit dalam seni mendongeng tradisi yang saya kira para, pendongeng modern juga harus tetap menjaganya atau tetap memeliharanya, yaitu semangat untuk saling kenal mengenal. Nah, dengan kita sudah saling kenal, maka kan tidak ada jarak lagi antara kita si pencerita dengan, para pendengar atau para penonton. Jadi dengan kesadaran adanya penonton tadi, itulah yang menyebabkan ketika sambil kita bercerita, kita juga bisa berbicara langsung kepada penonton. Banyak pendongeng merasa kesulitan memang untuk mengajak penontonnya berbicara. Saya bilang itu karena si pendongeng, apa namanya, memikirkan, ceritanya sendiri di dalam pikirannya. Kalaupun ada interaksi, tapi interaksi tersebut bersifat mekanis. Misalnya, si pendongeng melemparkan pertanyaan, "Oh, bagaimana adik-adik semua? Apa adik-adik lihat, di mana si raksasa?" Misalnya begitu. Tapi pertanyaan tersebut juga sudah dipersiapkan oleh para pendongeng, itu yang saya maksud dengan mekanis. Sehingga, apanya, touching-nya ya, rasanya antara si pendongeng dengan si penonton itu kurang kurang murni, kurang natural, ya. Kita perlu, komunikasi yang natural, komunikasi yang murni sehingga, kepada penonton akan dirasakan sampai ke dalam hati yang paling dalam dan ini akan membekas lama. Jadi bagaimana berinteraksi? Sekali lagi, kita harus sadar bahwa penonton itu ada dan mari kita ajak juga penonton untuk saling berbicara di luar cerita. Ataupun kalau dalam cerita, maksudnya berinteraksi dengan mengaitkan pada cerita, hindari, eee, dengan cara-cara yang mekanis. Artinya kita persiapkan dulu pertanyaan misalnya, kita hindari. Biarkan, secara spontan interaksi tersebut terjadi. Kemudian dengan adanya kesadaran kita bahwa penonton itu ada, maka kita akan dengan juga secara sadar merespon kalau ada respon dari penonton, kalau ada feedback dari penonton, kita merespon cepat, begitu, ya. Nah, itu dia. Saya kira begitu saja, teman-teman, bagaimana menyusun cerita, bagaimana, menghafal cerita, dan bagaimana berinteraksi dengan penonton. Semoga teman-teman semua sehat. Inilah tutorial PMTO saya buat supaya kita semua mendapatkan inspirasi, memperkaya imajinasi, sehingga menemukan cara-cara berpikir alternatif untuk menjalani kehidupan ini.
Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tune 1.